Selamat malam, bertemu lagi di Catatan Demokrasi. Ini proses penghitungan suara, rekapitulasi real count dari Komisi Pemilihan Umum KPU masih terus berlangsung. Baik itu untuk pemilihan presiden maupun untuk pemilihan legislatif yang tampaknya hari ini sudah mendekati 70%. KPU masih punya waktu sampai dengan tanggal 20 Maret untuk mengumumkan kepada masyarakat siapa deretan partai politik yang paling atas sama yang tidak lolos ambang batas 4%, Maria ya. Itu dia, gejolak dalam perolehan suara pun di masyarakat juga kemudian sudah mulai ramai. Ada yang bilang ini penggiringan opini, ada yang bilang ini kemudian dugaan penggelembungan suara. Mana yang benar sebenarnya? Tapi yang pasti kita akan tunggu hasil akhir dari rekapitulasi manual dari KPU. Kami akan bahas dalam Catatan Demokrasi malam hari ini. Kami pun pemirsa juga akan melibatkan mahasiswa dari Universitas Nasional Jakarta. Terima kasih sudah hadir. Kemarin sudah pada nyoblos kan? Wah, mana bekas coblosannya? Udah hilang dong. Ya. udah dari tanggal berapa? Tapi kemudian nanti kritisnya jangan kehapus juga. Boleh nanti bertanya kepada narasumber kami ya. Kalau begitu langsung saja pemirsa, kami akan coba perkenalkan satu persatu narasumber kami. Langsung saja kami perkenalkan, sudah hadir ada Bang Ahmad Baidowi, Ketua DPP P3. Assalamualaikum, selamat malam. Monggo Bang. Waalaikumsalam, selamat malam. Sehat Mas Awi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih mengawal suara, Bro. Dan juga sudah ada Bang Ray Rangkuti, pengamat politik. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga untuk semuanya. Ya. Dan kami juga masih menunggu. Kalau yang dipegang Andro ini adalah nanti akan ditempati oleh salah satu pengamat politik. Ada Bang Hendri Satrio sudah hadir. Langsung saja Bang Hensat, monggo. Selamat malam Bang. Bang Hendri Satrio bisa gabung. Wah. Udah kayak Miss Universe dadanya aja. Beda Bang, dadanya Bang. Batiknya warnanya keren juga. Itu dia. Ada maksud tertentu atau tidak? Terima kasih banyak Bang Hensat sudah hadir. Ini warna merahnya menandakan apa Bang? Halo Bang, monggo silakan Bang. Indonesia. Kemudian kami juga menghadirkan ada dua pengamat politik malam hari ini. Ada Mas Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi Praitno. Selamat malam Andro. Sudah selamat malam teman-teman, Maria dan seterusnya. Mengundang Mas Adi di Catatan Demokrasi malam hari ini. Selamat hadir kembali di Catatan Demokrasi Mas Adi. Suaranya seperti apa malam hari ini? Selain itu, Maria di sudut kiri yang akan segera masuk ring siapa? Waduh, langsung saja kita panggil ini dia Bang Boni Hargan. Selamat malam Bang, monggo silakan masuk. Pengamat politik kita lengkap malam hari ini ya. Halo, Assalamualaikum Bang, selamat malam, monggo silakan. Siap Bang. Blazer kita agak sama Bang warnanya Bang. Tapi kita bukan satu koalisi Bang Boni ya. Oh ya? Kami juga menghadirkan dari Partai Solidaritas Indonesia sedang menuju ke meja Catatan Demokrasi ada Ibu Irma Huta Barat, politikus PSI nanti akan segera bergabung bersama kita semua dan kita juga melibatkan Komisi Pemilihan Umum Mas Idam Holik. Kami berharap Mas Idam Holik bisa segera bergabung. Kami ingin tahu karena dari KPU menegaskan berkali-kali bahwa kami itu sistem rekapitulasinya berjenjang. Tidak mungkin itu ada penggelembungan apalagi yang dituding oleh publik. Ada kecurangan dan sebagainya, Maria ya. Mas Idam Holik apakah sudah tersambung bersama kami Mas Idam Holik? Kami ingin tahu Mas Idam Holik dari KPU sejauh ini untuk pileg, karena bahasan kami partai-partai yang mungkin akan lolos Senayan dan juga terancam tidak lolos ambang batas. Perkembangan terbarunya seperti apa Mas Idam Holik? Ya, berkaitan dengan perolehan suara peserta pemilu itu harus dihasilkan lewat rekapitulasi berjenjang karena itu memang perintah undang-undang pemilu dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi secara berjenjang tersebut dan sudah ada 2 provinsi yang menyelesaikan rekapitulasi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Riau. Selebihnya semua sedang berproses. Oke, total suara saat ini yang sudah masuk ada berapa persen untuk pemilihan legislatif, Bang? Berkenaan dengan perolehan suara sementara, ya KPU belum mempublikasi ya, karena memang KPU akan mempublikasi hal tersebut ketika proses rekapitulasi suara di tingkat nasional selesai. Mas Idam Holik, beberapa hari ini kita dihebohkan Mas, ada sejumlah partai, kami sebut saja PKB, kemudian Partai Gelora dan juga PSI yang mengalami peningkatan suara sangat signifikan. Itu wajar nggak Mas dari sudut pandang KPU? Ya, yang jelas kami sudah tegaskan bahwa hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu ditentukan berdasarkan rekapitulasi berjenjang berkenaan dengan data numerik yang ada di dalam aplikasi Sirekap. Itu pada dasarnya itu nanti akan diakurasi oleh KPU apabila itu tidak sesuai dengan data yang terdapat di dalam foto formulir model C hasil plano. Misalnya kemarin di kota
Cilegon, ya di Kecamatan Cibeber, itu ada TPS 4, setelah pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPS, itu datanya sesuai dengan data yang ada di dalam yang ada dalam formulir model C hasil plano. Insya Allah rekan-rekan kami dalam melakukan rekapitulasi sesuai dengan data otentik yang ada di dalam kotak suara. Iya, Mas Idam, kan juga ramai juga nih kalau kita lihat tidak hanya dari hasil C1 dan juga Sirekap yang tidak klop begitu ya, dan juga ada suara-suara yang kemudian beredar di media sosial, bahkan juga ada yang mengupload hasil C1 yang menunjukkan bahwa ada suara tertukar antara hasil suara untuk salah satu partai dengan hasil suara tidak sah. Apa jawaban dari pihak KPU? Berkenaan dengan hal tersebut ya, maka itu harus dikonfirmasi. Hal tersebut terjadi di kecamatan apa, di desa apa, itu harus dikonfirmasi kepada rekan-rekan kami yang ada di daerah. Karena memang saat ini rekapitulasi sedang berlangsung. Dan rekapitulasi itu tidak hanya dilakukan oleh PPK ataupun KPU Kabupaten Kota ataupun KPU Provinsi secara sendiri, tapi di sana disaksikan oleh para saksi dan disaksikan oleh Bawaslu, dan bahkan kami perintahkan agar di live streamingkan. Baik, Mas Idam Holik. Saya meminjam kata pengamat politik Burhanuddin Muhtadi yang menurutnya jika data masuk sudah lebih dari 50%, maka perubahan perolehan suara sulit untuk sedinamis yang didapatkan oleh PSI. Nanti Ibu Irma juga boleh bersuara, karena yang naik itu bisa 19.000 hitungannya 2 jam, Mas Idam Holik. Mungkinkah itu ada lumbung suara tertentu sehingga bisa menjadi suara yang begitu besar masuk di Sirekap? Berkenaan dengan data publikasi Sirekap, saya mohon ya, ketika membaca atau melihat data Sirekap, mohon dicek sampai foto formulir model C hasil. Apakah data tersebut sudah akurat atau tidak? Ya. Dan yang jelas ya, kami dalam melakukan rekapitulasi itu berdasarkan pada formulir model C hasil plano. Itulah yang dilakukan oleh PPK dengan cara membaca satu persatu. Sekali lagi, mari kita tunggu hasil rekapitulasi resmi yang akan KPU lakukan. Ya, kalau kita lihat kan di media sosial, Mas Awi juga sempat berkomentar mengenai hasil suara PSI yang kemudian melejit. Apa yang ingin kemudian dikonfirmasi ke KPU? Silahkan, Mas Awi. Ya, mumpung ada Kang Idam, ini bagian teknis kepemiluan yang urusannya mengunggah hasil C hasil di seluruh TPS di seluruh Indonesia. Memang sesuai dengan Undang-Undang Pemilu pasal 393 disebutkan bahwa hasil resmi itu adalah penghitungan secara berjenjang. Pasti. Itu yang dilakukan di cross check ke lapangan hari ini. Yang jadi problem kita itu ada namanya Sirekap. Yang itu tidak diatur di undang-undang. Sirekap itu saya tahu maksudnya KPU itu ingin menghadirkan data lebih awal sebagai data alat bantu, sebagai sandingan menunjukkan bahwa proses pemilu kita transparan. Tapi masalahnya data yang ditampilkan Sirekap itu jauh berbeda dengan yang ada di lapangan. Contoh ya, tadi sempat menyebut Cilegon, Cibeber itu memang ketika di cross check di bawah, ketika semua turun, karena memang semua saksi partai harus terlibat. Tapi masalahnya selama 20 hari terakhir yang ada di Sirekap itu menunjukkan bahwa satu suara menjadi 63 suara. Ternyata netizen kita itu kan sangat kreatif. Ketika menemukan hal yang seperti itu, semuanya dilihat satu persatu, TPS per TPS. Ternyata berbeda semua. Nah, maka kemudian kami bersyukur nih KPU menyadari bahwa di dalam berbagai kesempatan ada ketidakakuratan data dalam Sirekap. Tetapi kan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena atas dasar ketidakakuratan itu terus menjadi itu biasa data yang belum data resmi. Masalahnya publik sudah mempercayai bahwa data yang di Sirekap itulah dianggap sebagai sumber data kebenaran dari KPU. Itu yang jadi problem. Kalau dari awal-awal ketika Sirekap hari pertama ada anomali. Misalkan di salah satu dapil, saya sebut saja DKI 2. Itu suara calegnya seluruh partai politik ketika diakumulasi itu melebihi DPT 3 kali lipat dari jumlah DPT yang ada. Bisa 10 juta itu. Dan itu sudah diperbaikan oleh KPU. Sudah diperbaiki waktu itu berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu. Kemudian ada kesalahan lagi, diperbaiki lagi. Kalau tidak salah ini yang fase yang ketiga. Seharusnya kalau sudah ketiga kali itu setidaknya anggapan umum itu sudah normal dong. Namanya sudah diperbaiki 3 kali. Tapi di Sirekap lagi-lagi belum
bisa membaca itu secara detail. Langsung sampaikan Mas Awi ke KPU mungkin kalau ada yang mengganjal, apakah Ya. betul tidak direvisi, tidak ada PSU di lapangan sama sekali, yang ditemukan punya bukti tidak Mas? Ya, pengalaman kami di sejumlah rekapitulasi, karena kami tidak hanya sekali ini ikut pemilu dan memahami regulasi di kepemiluan, kami minta saksi-saksi P3 untuk mengawal rekapitulasi secara berjenjang itu. Dan dipantau berdasarkan C hasil. Dan benar, kemarin di sejumlah kesempatan saya menceritakan, karena waktu itu saya ditantang, benar nggak ada suara Anda yang berpindah? Benar, saya sebutkan TPS-nya, desanya. Itu bukan Sirekap. Kalau ini pengalaman langsung, tapi manual, tapi kami lakukan rapat ajukan keberatan ke Bawaslu dan ditanggapi, diproses, dikembalikan. Itu selesai. Tetapi masalahnya orang yang punya kesempatan melakukan seperti yang kami lakukan tim kami di bawah kan tidak semuanya. Ya. Nah, yang rame, yang hiruk pikuk semua ini membuat kegaduhan ini kan Sirekap. Yang Sirekap. Nah, setiap mau rekapitulasi itu selalu data Sirekap dibuka. Kemudian data planonya juga dibuka. Ketika terjadi perbedaan, ya semuanya harus merujuk kepada data plano C hasil itu. Apakah sampai detik ini Mas, sampai tanggal 5 Maret 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat malam hari ini? Sejauh ini keterlibatan membuka data plano itu semua terjadi. Nah, kemudian di lapangan ternyata ada peningkatan pergeseran dan semacamnya. Itu bisa diselesaikan di rekapitulasi kecamatan dan juga di rekapitulasi kabupaten. Nah, yang kami ingin tegaskan bahwa jangan sampai, ini kan alibi gitu, ditampilkan, terus kalau tidak ada yang care, itu bisa jadi nanti yang data Sirekapnya dianggap sebagai Kebenaran. data resmi. Itu tidak boleh terjadi. Oke. Dan itu yang dilakukan oleh P3, melakukan pengawasan, pengamanan surat suara, C hasil yang kami pegang, dibandingkan dengan D hasil dan DA1 dari kabupaten, kita bandingkan semua. Kita coba minta konfirmasi Ya. ke Kang Idam. Silakan Kang Idam. Sirekap dianggap banyak masalah hingga saat ini. Ya, berkenaan dengan Sirekap, ya. Sirekap itu bukan penentu hasil pemilu. Penentu hasil pemilu itu adalah rekapitulasi secara berjenjang di setiap forum. Setiap forum rekapitulasi di sana ada yang namanya fungsi koreksi. Apabila ada data perolehan peserta pemilu yang dicurigakan, maka itu bisa dikonfirmasi langsung dan di cross check dengan berbagai dokumen salinan yang dimiliki oleh para saksi termasuk juga Bawaslu. Hal ini juga kami lakukan pada saat kami melakukan rekapitulasi perolehan suara luar negeri kemarin. Satu persatu itu dicermati oleh para saksi dan kami sangat terbuka. Dan bahkan pada saat rekapitulasi perolehan suara luar negeri, kami meminta keterangan langsung dengan KPPSLN. Dan kebetulan kemarin kejadiannya ada di Taipei. Kami minta KPPSLN menjelaskan satu persatu. Seperti itu. Yang jelas dalam forum rapat pleno rekapitulasi ada yang namanya fungsi koreksi. Baik, Mas Idam, kami juga berharap kalau bisa sampai sekarang, karena narasi yang beredar di publik itu kesannya penyelenggara pemilu KPU jadi sasaran empuk, jangan sampai kepercayaan trust dari publik ini hilang juga Mas. Ini kita libatkan juga Bang Ray Rangkuti. Bang Ray, ingin cerita apa Bang, temuan-temuan Anda di lapangan, mungkin banyak juga laporan yang masuk ke Anda. Sama sebetulnya temuannya Mas Awi itu jauh lebih dahsyat dibandingkan temuan kita gitu. Cuma kalau saya sendiri dari awal mengatakan baiknya Sirekap ini ditutup total aja gitu. Karena lebih banyak menimbulkan masalah ketimbang menimbulkan maslahah gitu. Kan sumber perdebatan kita ini kan Sirekap. Padahal Sirekapnya nggak bisa dijadiin apa-apa juga gitu. Awalnya kan kita jadikannya sebagai sumber informasi untuk membaca kebenaran rekapitulasi berjenjang ini kan. Tapi nggak bisa diandalin. Yang terjadi kan sekarang anomali. Anomali dalam pengertian apa? Mestinya Sirekap ngawal yang manual kan. Yang terjadi sekarang manual yang ngawal Sirekap. Jadi kalau kita lihat Sirekapnya aneh-aneh, lihat dong manualnya. Gitu ya kan. Mestinya kalau manualnya kita lihat yang aneh-aneh, lihat Sirekapnya gitu loh kira-kira tuh. Nah ini sekarang kita sibuk benerin. Udah 3 kali dibenerin Sirekap gak bener-bener juga. Kita bertengkar di sini gara-gara Sirekap. Diskusi ini dibuat juga gara-gara Sirekap. Sirekap ini gak bisa diapa-apain juga gitu loh. Gak bisa diapa-apain itu apa? Tadi kan udah disebutkan oleh Bung Idam kan. Nanti Bukan sengketa hasil. gak bisa dijadikan sebagai dalil. Ya. Ya kan, misalnya saya merasa kalau ada kesulitan kayak begini, KPU cukup bilang, lihat aja manualnya, selesai kan.
Kau mau teriak bagaimanapun manualnya, yang penting lihat gitu. Jadi mau dibuat sebagai informasi nggak bisa, dijadikan sebagai dalil untuk sengketa nggak bisa, dijadikan sebagai alat bukti untuk menyatakan manualnya bermasalah nggak bisa gitu loh. Ya kalau nggak bisa ya tutup. Gitu. Masih dalam respon Anda, Mas, kalau memang tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa kemudian dipercaya oleh publik, tutup saja. Ya, dalam konteks public relation kelembagaan, apa yang menjadi masukan strategis dari publik tentunya itu akan menjadi pertimbangan kami dalam mengambil keputusan. Ya, sebagaimana yang tadi Bang Rey kemukakan, ini adalah masukan strategis bagi kami. Nanti kami akan lakukan kajian terlebih dahulu. Yang jelas, kami punya semangat untuk terbuka dalam proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi. Itulah kenapa foto formulir model C hasil plano itu kami tampilkan di dalam aplikasi Sirekap. Kemarin waktu kami melakukan rekapitulasi terhadap 127 PPLN dari 128 PPLN, Sirekap sangat membantu ketika terjadi perdebatan persoalan perolehan suara peserta pemilu, maka Sirekap dibuka, khususnya kita mengecek foto formulir model C hasil plano, karena itu adalah bukti otentik perolehan suara peserta pemilu. Oke, artinya fungsi Sirekap hingga saat ini apa dengan berbagai dinamika permasalahan yang ada? Menampilkan foto formulir model C hasil plano. Karena foto formulir model C hasil plano itu adalah bukti otentik perolehan suara peserta pemilu yang ditulis oleh KPPS di depan para saksi dan pengawas TPS serta pemantau terdaftar. Dan itu bisa dilihat oleh publik begitu ya, Bang Rey? Bisa dilihat oleh publik. Oleh karena itu Bung Idam dalam mengatakan Sirekap atau mengakses Sirekap, mohon klik sampai dengan terdapatnya foto formulir C hasil. Oke. Bang Rey, kan Bung Idam mengatakan bahwa Sirekap itu bukti otentik dari formulir C Sirekap kan. Ini kan kita jadi nggak ngerti. Kalau begitu sebetulnya persoalannya Bung Awi ini yang mana yang benar nih? Jangan-jangan yang benar yang Sirekapnya. Gitu loh kira-kira. Yang otentik itu yang Sirekap, yang manualnya nggak otentik gitu loh kira-kira tuh. Jangan-jangan begitu ya kejadian gitu. Ini kan jadi udah bolak-balik ini. Yang semestinya sejak awal dikatakan oleh KPU, yang otentik itu adalah yang manual. Jadi kalau ada persoalan di Sirekap, rujukannya ke manual. Kalau ada persoalan di manual, rujukannya ke formulir C1 hasil. Kira-kira gitu tuh. Jadi nggak bisa balik lagi ke Sirekap. Jadi kalau Sirekap tetap dijadikan sebagai rujukan untuk membuktikan bahwa si manualnya adalah benar, kalau begitu pertanyaannya, jangan-jangan Bung Awi, yang salah itu manualnya Bung Awi, bukan Sirekapnya, gitu loh kira-kira tuh. Bang Henry Satrio, ada komentar? Sepakat Anda? Enggak, saya mau nanya ke Mas Idam. Silakan. Kan KPU ini kan lembaga besar ya? Persis. Ini ada gladi resik nggak sih? Sirekap ini? Simulasi. Simulasi Ini kan gitu ya? Dijawab sesaat lagi. Mas Iya. Idam dijawab sesaat lagi. Kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Tetap bersama kami.